Berikutnya, Tubuhku sangat bagus. Ukuranku setidaknya cup D. Kenapa aku tidak lolos? Victor Barrett. Apa yang terjadi? Ada apa? Apa dia gila? Mereka menegaskan dia harus sudah memiliki anak. Apa yang sebenarnya dicari keluarga Whitman? Cup di bawah C langsung gugur. Yang belum memiliki anak juga gugur. Aku mendengar petugas kebersihan di dalam mengatakan bahwa mereka sedang mencari seorang ibu susuan. Apa? Ibu susuan? Keluarga kaya ini tahu cara menikmati hidup. Bayinya terlahir dengan masalah jantung dan paru-paru. Dia sudah dipindahkan ke rumah sakit kota semalam. Aku memberitahumu, cepat mencari uang, bayarkan biaya medis kami. Jika tidak, jangan harap bisa melihat anakmu. Kamu sudah berjanji sebelumnya membayar utang judi yang kupinjamkan. Bisa membayarku sekarang? Uang apa? Aku tidak memiliki uang. Bukannya dulu kamu sangat sombong, menolak untuk tidur denganku? Sekarang setelah memiliki bayi, kamu mendadak mengingatku? Keluar, pergi dari sini. Sayang, tunggu ibu sebentar lagi. Aku pasti akan mencari uang untuk membiayai pengobatanmu dan membawamu pulang. Ini pesananmu. Terima kasih. Jika tidak mengirimkan uangnya, aku akan langsung menghentikan obat bayi itu biar mati. Jika aku terpilih, hidupku akan terjamin. Tapi, syaratnya sangat aneh. Cantik dan berpendidikan saja tidak ada gunanya. Ini tergantung pada kualifikasi secara keseluruhan. Aduh, tolong, singkatnya. Mereka hanya menginginkan yang banyak susu. Halo, permisi. Di mana keluarga Whitman yang kau sebutkan? audisinya sudah berakhir. Aku hanya sedikit terlambat. Tolong, beri aku kesempatan. Biarkan mereka melihatku sekali saja. Sekali saja, tolong. Maafkan aku, Tuan Whitman. Tuan Whitman? Apa kamu Tuan Whitman? Kamu tidak boleh ke sana. Tuan, aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Beri aku 1 menit. Ini mengenai lowongan kerja keluargamu. Aku bisa melakukannya. Kamu punya 10 detik. Aku bisa menjadi ibu susuanmu. Bawa dia masuk. Umurmu? 22. Kapan kamu melahirkan? 3 bulan lalu. Sudah melakukan pemeriksaan kesehatan? Aku belum melakukannya. Tapi aku sehat dan bebas penyakit. Pergi dan beristirahat. Tolong, biarkan aku melihatnya. Sejak dia lahir, aku bahkan belum menggendongnya. Bukankah sudah aku katakan? Dia sudah dipindahkan? Tetua kompet? Pergi sana. Emilia Foster. Ini semua demi bayinya. Semua demi anak itu. Apa yang kamu lakukan? Tuan Whitman, tolong jangan mengusirku. Aku mengetahui aturannya. Tuan Whitman, aku bisa melakukannya. Aku tahu kamu sedang mencari ibu susu. Kamu membutuhkan seseorang dengan ASI lancar dan memiliki tubuh yang sehat. Aku akan menjalani semua tesnya. Aku akan mengikuti semua percobaannya. Aku bersedia melakukan apapun, asalkan kamu bisa memberikan uang muka. Siapa yang memberitahumu alasan? Keluarga Whitman mencari seorang pengasuh? Tunggu, bukan hal semacam itu, bukan untuk menyusui.
Hal yang keluarga Whitman butuhkan adalah pengasuh dengan pengalaman merawat, memiliki tubuh yang sehat, dan latar belakang yang bersih. Untuk merawat putraku, hanya itu saja. Maafkan aku, Tuan Whitman. Aku sangat bodoh. Maafkan aku, Tuan Whitman. Aku akan segera pergi sekarang. Oh, tunggu sebentar. Kamu membutuhkan uang. Aku membutuhkan seseorang. Besok pagi, aku akan membawamu menemui putraku. Jika kamu bisa lolos pemeriksaan kesehatan dasar, kamu boleh tinggal. Aku juga bisa memberikan sebagian gajimu di muka. Benarkah? Terima kasih, Tuan Whitman. Aku menghangatkan susu untuk Josh. Apakah kamu mau? Siapa wanita itu? Itu dia. Apa yang dia lakukan di sini? Dia datang untuk wawancara ini. Tidak. Bukan dia. Tentu saja tidak. Aku tidak membiarkan wanita ini tinggal. Jangan biarkan Christopher mengetahuinya. Christopher. Apa alasannya? Dia. Lihat betapa kurusnya dia. Asinya tidak akan cukup. Dan dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia merawat Arman Sujatmiko dengan baik? Ibu Whitman? Kamu Ibu Whitman, bukan? Aku punya banyak ASI. Dan aku sangat sehat. Tidak. Asal-usulnya tidak jelas. Jika dia yang merawat Arman Sujatmiko dan terjadi sesuatu padanya, lalu bagaimana? Berikan aku sedikit waktu lagi. Aku pasti menemukan orang yang cocok. Ibu Whitman, aku memohon padamu. Tolong izinkan aku tinggal. Aku benar-benar tidak menyakiti Ar. Diam. Dasar wanita ini. Beraninya kamu di depanku mencoba menggoda Christopher. Aku akan membunuhmu. Paisley, kamu sudah keterlaluan. Dia mau masuk keluarga Whitman? Tidak mungkin. Aku tidak akan mengizinkannya. Kamu belum berkuasa di keluarga Whitman. Jika dia lulus pemeriksaan fisik besok, dia akan tinggal. Baik. Tadi aku sempat lepas kendali. Kita ikuti caramu. Asisten akan mengantarmu ke kamar tamu. Pemeriksaan fisik besok jam 8 pagi. Terima kasih, Pak Whitman. Terima kasih, Ibu Whitman. Christopher, Josh sangat penurut hari ini. Ayo kita menemuinya bersama. Paisley, hentikan sandiwara ini. Apa maksudmu dengan semua ini? Bagaimana anak ini lahir? Kamu mengetahuinya dengan jelas. Jangan khawatir, Nona Townsend. Gadis itu tidak mengetahui apa-apa. Begitu bayinya sudah lahir, kami langsung membawanya pergi. Uangnya ada di sini. Anak ini adalah milikku. Dengan wanita di dalam itu, dia tidak memiliki hubungan apa-apa. Christopher, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku ingin sekali memiliki anak dari hubungan kita. Buah hati dari cinta kita. Meskipun kamu tidak mencintaiku, tidak masalah jika tidak menerimaku. Asalkan aku bisa mendampingimu. Meskipun tanpa status yang jelas. Kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu sudah mengetahui jawabannya sendiri. Kembali ke kamarmu sekarang. Christopher, ini pasti karena dia tidak menjaga Josh dengan baik. Josh selalu sehat selama ini. Kenapa tiba-tiba dia jatuh sakit? Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Semalam saat aku menidurkan Josh untuk tidur, dia baik-baik saja. Kamu masih berani mencari alasan? Siapa lagi yang menyakiti Josh selain kamu? Kamu pasti sudah ceroboh. Josh sakit karena air susumu. Aku tidak melakukannya. Sungguh. Diam. Semuanya, keluar. Tuan Whitman, ini rekaman pengawas yang kamu minta.
Jangan terlalu percaya diri. Aku memberitahumu, jangan coba menggoda Christopher. Dia bukan levelmu. Aku tidak melakukannya. Josh, itu suara tangisan Josh. Tuan muda tampak sangat menempel pada Nona Foster. Aku mendengar bahwa anak-anak memiliki insting tentang baik dan buruk. Jika Nona Foster benar-benar berniat menyakitinya, dia tidak akan menempel begini. Suruh dia datang ke ruang tamu. Iya, Tuan. Tuan Whitman, aku benar-benar tidak menyakiti Josh. Tolong jangan memecatku. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Anakku juga sedang sakit. Mana mungkin aku menyakiti anak lain? Aku tidak pernah mengatakan memecatmu. Benarkah? Iya, ini adalah sebuah kecelakaan. Terima kasih, Tuan Whitman. Kelak, aku pasti akan lebih berhati-hati saat menjaga Josh. Pergi jaga Josh. Terima kasih, Tuan Whitman. Terima kasih. Tuan Whitman, belum tidur? Tuan Whitman, kamu belum beristirahat? Apa Josh sudah tidur? Iya, dia sudah tidur. Sudah larut? Alkohol mengganggu tidurmu. Aku tidak bisa tidur. Aku pernah mempelajari teknik pijat. Mungkin bersantai sedikit bisa membantu. Haruskah aku membantu? Maafkan aku, Tuan. Aku sudah melampaui batas. Aku akan keluar. Coba saja. Apa yang kamu tunggu? Kemari. Apa tekanannya sudah pas? Iya. Apa ini Tuan Whitman kecil? Dia terlihat berbeda dari sekarang. Kamu wangi sekali. Maafkan aku, Tuan Whitman. Bajuku baru saja terkena noda. Aku akan kembali sekarang. Kamu harus beristirahat. Mengapa kamu bersembunyi? Apa kamu takut aku memakanmu? Tidak, Tuan Whitman. Sudah larut. Jadi aku akan kembali. Aku harus menyusui Josh pagi nanti. Kamu harus beristirahat. Buka ini. Gaun yang sangat indah. Apa kamu tidak menyukainya? Gaun ini pasti sangat mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Tuan Whitman, kamu sudah sangat baik padaku. Ini adalah kompensasi untukmu. Tuan Whitman, Buang saja. Atau pakai gaunnya. Gaun seperti ini, jika kamu memakainya, pakai dengan percaya diri. Ini terlihat cantik padamu. Kenakan ini ke perayaan sebulan Josh dalam beberapa hari. aku tidak mungkin melakukannya. Jika aku bilang boleh, maka pakai saja. Kamu bagian dari keluarga Whitman. Dan sepatu ini bukan kompensasi. Aku melihatnya dan merasa cocok, jadi aku membelinya. Semuanya, aku ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian. Ini adalah putraku, pewaris masa depan keluarga Whitman, Josh.
Aku sangat bahagia karena kalian semua menghadiri perayaan 1 bulan Josh. Christopher dan aku menyiapkan ini dengan sangat terburu-buru. Jika ada kekurangan dalam penyambutan kami, mohon maafkan kami. Baik, silakan lanjutkan acaranya. Baju gembel apa yang kamu kenakan? Apa kamu tidak mengetahui hari ini perayaan 1 bulan Josh? Menjijikan. Berikan Josh kepadaku. Keluar dari sini sekarang juga. Kemari. Christopher. Keluar. Christopher, aku adalah ibu Josh Tan. Aku juga calon nyonya di rumah ini. Tempat tidur ini. Apa aku tidak boleh menidurinya? Victor, keluarkan dia dan kembalikan ke keluarga Townsend. Christopher, kamu tidak bisa memperlakukanku begini. Aku adalah ibu Josh. Kamu mengetahui persis siapa dirimu. Mengenai apa yang terjadi hari ini, jangan biarkan terjadi untuk kedua kalinya. Nona Townsend, lewat sini. Lepaskan aku, Christopher. Tidur, tidur. Bayiku sayang, tidur, tidur. Bayiku sayang. Tidur nyenyak, anakku. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan pergi. Ibu akan terus menemanimu. Tuan Whitman, sedang apa kamu di sini? Apakah kamu mengalami sakit kepala lagi? Aku hanya sedang lewat. Josh sudah selesai makan dan tertidur nyenyak. Lagu yang tadi itu Adalah lagu pengantar tidur yang sering dinyanyikan ibuku. Maaf jika suaraku terdengar tidak merdu. lagunya sangat indah. Terima kasih, Tuan Whitman. Terima kasih karena memberiku pekerjaan ini. Terima kasih sudah mempercayaiku untuk merawat Josh. Uang muka yang kamu berikan sangat membantu hidupku. Sangat membantu hidupku. Kamu orang yang sangat baik. Benarkah? Iya, meski biasanya kamu terlihat sangat serius, kamu sangat memedulikan Josh dan baik kepada orang lain. Aku yakin kamu akan menjadi suami yang luar biasa dan ayah yang penyayang. Tuan Whitman, kamu sedang mabuk. Aku akan pulang sekarang. Aku memberikan gaun itu padamu. Kenapa kamu tidak memakainya? Apa kamu tidak menyukainya? Aku menyukainya. Itu gaun yang sangat cantik. Lalu, kenapa tidak memakainya? Aku pengasuh di keluarga Whitman. Gaun yang seindah itu, aku tidak pantas memakainya. Siapa yang mengatakan begitu? Kalau aku mengizinkanmu memakainya, kamu boleh memakainya. Tuan Whitman, aku memohon padamu, jangan melakukannya. Turunkan aku. Jangan bersembunyi. Kita tidak bisa melakukannya. Tuan Whitman, kamu memiliki istri. Dan juga seorang anak? Dia bukan istriku. Tolong, aku memohon padamu. Aku memohon padamu, jangan.
Orang pada malam itu ternyata adalah kamu. Emilia. Bagaimana mungkin dia orang dari malam itu? Bagaimana aku bisa melakukannya padanya? Ibu, Bawakan uang 20.000 secara tunai ke rumah besok malam. Terlambat 1 menit, maka kamu akan mengubur putramu yang sakit-sakitan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Whitman, bisakah kamu memberikan gaji 3 bulan di muka? Bangun dulu. Aku memohon padamu, jika kamu hanya memberikan gaji 3 bulan di muka, apapun keinginanmu, aku akan melakukannya. Ini uang 50.000. Anggap saja ini sebagai pinjaman. Terima kasih. Aku bekerja keras untuk melunasinya. Tidak perlu. Mengenai hal yang baru terjadi, aku minta maaf. Terima kasih, Tuan Whitman. Jika tidak ada lagi, aku pergi. Wah, lihat siapa ini? Emilia. Baru sebentar saja, kamu sudah bersikap seperti orang asing. Lepaskan aku. Kamu terlihat rapi dengan pakaian itu. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Memiliki anak benar-benar telah mengubahmu. Kamu tampak jauh lebih feminin sekarang. Sial, uang tunainya banyak sekali. Kembalikan. Itu adalah uang muka gajiku. Pada tubuhmu, kenapa tercium bau susu? Aku mendengar dari ayahmu, kalau kamu menjadi perawat bayi. Ternyata itu benar. Pekerjaan menyusui apa yang kamu kerjakan? Hingga dibayar sebanyak ini? Diam. Kembalikan uangnya. Aku penasaran, apa kamu akan berakhir memberikan layanan menyusui hingga ke tempat tidur mereka? Saat kamu masih bersamaku, disentuh sedikit saja, kamu bersikap seolah dunia akan kiamat. Sekarang kamu mau melakukan apapun? Kamu mau melakukan apapun, kan? Lepaskan aku. Tolong. Kembali ke sini. Kamu pikir mau pergi kemana? Kumohon, lepaskan aku. Hentikan mobilnya. Melepaskanmu? Tunggu saja. Kamu akan memohon agar aku mencintaimu. Emilia. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Tuan Whitman. Presiden Whitman, bagaimana kita menangani orang ini? Bawa dia ke kantor polisi. Tidak perlu. Dia hanya sepupu jauhku. Dia selalu membuat masalah. Dia datang ke sini hari ini hanya untuk meminta uang. Tuan Whitman, tolong jangan melaporkannya ke polisi. Tuan Whitman. Lupakan saja. Kamu mau pergi kemana? Aku akan mengantarmu. Tidak, terima kasih. Aku sangat menghargainya, tapi aku bisa sendiri. Aku baik-baik saja, aku bisa sendiri. Victor,
Siapkan mobilnya. Kamu yakin baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hari ini. Terima kasih Tuan Whitman. Aku akan pergi sekarang. Aku akan mengantarmu ke atas. Itu akan sangat merepotkan. Kamu tidak perlu melakukannya. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Terima kasih. Kamu masuk dulu, aku akan menunggumu di sini. Hubungi aku jika memerlukan sesuatu. Iya. Astaga, yang benar saja. 2 bambu. Waktunya sangat tepat. Aku sudah mengatakannya, kami berdua tidak akan melarikan diri dari hutang. Cepat, berikan uangnya padaku. Dasar anak nakal, kamu merusak keberuntunganku. 1 bambu. Baik, mulai sekarang, kirim saja uangnya ke rekeningku. Ibu, bayinya. Bagaimana keadaannya sekarang? Bayinya. Dia baik-baik saja. True. Hanya saja, penyakitnya menguras banyak uang. Setidaknya membutuhkan beberapa juta. Jangan pulang jika tidak perlu, bekerja dan mencari uang saja. Ibu, aku memohon padamu. Biarkan aku melihatnya. Itu tidak mungkin. Dokter bilang dia sedang dirawat. Tidak boleh ada pengunjung. Ibu, aku memohon padamu. Memberitahuku di mana dia berada. Aku hanya melihat dari jendela. Hanya sekali dari jauh. Hanya sekali melihat saja, dan aku sudah puas. Aku bisa melakukannya. Kenapa berteriak begitu? Lihat aku sedang bermain kartu. Kamu pembawa sial. Jika kamu tidak membiarkan seseorang menghamilimu dan berlari pulang ke rumah, apa keberuntunganku akan seburuk ini? Iya, pergi. Ibu, aku sudah mencari uangnya. Berikan aku sebuah harapan. Ini, ambil ini. Ini tempatnya. Sekarang pergi dan mencari uang. Setelah kamu punya uangnya, kamu bisa membawa bayinya pulang. Bayiku, tunggu ibu. Aku pasti segera mendapatkan uangnya untuk membawamu pulang. Sekarang keluar dari sini. Jangan merusak permainanku. Tuan Whitman, kamu belum pergi? Kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Anginnya terlalu kencang. Mataku kemasukan sesuatu. Ada keluargaku yang sedang sakit. Anakku sedang dirawat di sana. Jadi kamu meminjam uang untuknya? Bagaimana dengan ayahnya? Dia tidak membantu? Aku bahkan tidak mengetahui dia berada di mana. Jika butuh memindahkan rumah sakit atau bantuan medis lainnya, kamu bisa memberitahuku. Tidak perlu, Tuan Whitman. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kamu sudah banyak membantuku. Soal penyakit anakku, aku akan mencari jalan sendiri. Baik. Pulang sekarang. Bagaimanapun, ini menyangkut anak itu. Apapun yang terjadi, Christopher tidak akan menolak menemuiku. Jika butuh sesuatu nanti, kamu bisa selalu mendatangiku. Terima kasih, Tuan Whitman. Kenapa mereka berdua kembali bersama? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Emilia, wanita jalang ini, mendekati Christopher lagi. Jika kejadian malam itu sampai terbongkar, semuanya akan berakhir.
Christopher, kamu akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggu. Ada apa? Nyonya, Josh sering batuk belakangan ini. Aku mendengar ada peristirahatan Brookside di pinggiran barat. Lingkungannya sangat asri dan cocok untuk pemulihan. Bagaimana kalau kita membawa Josh ke sana selama beberapa hari? Kamu yang ingin pergi? Atau demi Josh? Kenapa kamu berbicara begitu? Aku ini ibunya Josh. Tentu saja aku memikirkannya. Mereka mengatakan bahwa jika anak tidak menjaga kesehatan saat masih kecil, mereka mudah sakit saat dewasa. Christopher, aku mengetahui kamu sibuk. Tapi Josh juga anakmu. Luangkan 2 hari bersamanya. Sekali ini saja. Turuti permintaanku. Baik, aku akan menyiapkan barang-barang Josh. Jadi, besok kita... Tidak perlu. Biarkan dia menyiapkan semuanya. aku? Tuan Whitman. Dia ikut pergi juga? Dia adalah pengasuh Josh. Kalau Josh pergi, dia juga ikut pergi. Christopher, bisakah hanya keluarga kita saja? Aku bisa menjaga Josh sendiri. Apa kamu melupakan kejadian terakhir? Kamu memaksa ingin mengganti pakaian Josh, sehingga memicu alergi serat sintetis. Dia dirawat di rumah sakit berhari-hari. Itu hanya sebuah kecelakaan. Tidak akan terjadi lagi kali ini. Kalau dia tidak pergi, tidak ada yang akan pergi. Bukan itu maksudku. Baik. Kita akan pergi bersama-sama. Emilia, Tuan Whitman. kamu sedang menjaga Josh. Duduk di sini di sampingku. Tidak, terima kasih. Aku akan duduk di depan saja. Nyonya Whitman sebaiknya duduk di belakang. Tidak apa-apa. Karena kamu sedang menjaga Josh, duduk di belakang saja. Christopher, aku membuat sup manis. Coba ini. Letakkan di meja dan pergi. Christopher, aku mengetahuinya. Aku melakukan banyak kesalahan. Tapi Josh masih sangat kecil. Dia membutuhkan keluarga yang utuh. Kumohon maafkan aku. Ya? Aku mendengar. Pemandian air panas di Brookside Retreat. Pemandian pribadinya sangat bagus. Dan juga sangat tenang. Malam ini. Mari pergi ke sana bersama. Christopher, Josh masih sangat kecil. Kita harus mencoba menjadi keluarga sungguhan. Bisakah kita? Jam berapa? Jam 8 malam ini. Aku akan menunggu. Aku akan menyiapkan semuanya sekarang. Nyonya Whitman. Pergi ke sisi barat kediaman dan bersihkan kolam air panasnya. Christopher dan aku akan pergi ke sana nanti malam. Sebentar lagi, aku masih harus menyuapi tuan muda. Lakukan perintahku dan berhenti berbicara. Aku punya rencana lain untuk Josh. Baik, Nyonya. Nyonya Whitman, kolamnya akan segera bersih. Benarkah? Biar aku melihatnya. Ini cukup bersih. Nyonya Whitman, Nyonya Whitman. Kamu akan tetap di sini malam ini. Anggap ini sebuah pelajaran. Nyonya Whitman. Nyonya? Setelah malam ini, baik itu Christopher maupun semua harta keluarga Whitman, semuanya akan menjadi milikku.
Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Di tempat yang sangat terpencil ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai seseorang bisa menemukanku? Masuk. Tuan, Nona Townsend sudah menunggumu di ruang spa. Aku mengerti. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Bisakah seseorang membantuku? Siapa di sana? Apakah itu Tuan Whitman? Tuan Whitman? Naik ke sini. Tuan Whitman, ini. Kamu terluka. Jangan bergerak. Mungkin ini baru saja terjadi. Aku pasti tidak sengaja menggoresnya. Tidak apa-apa. Tuan Whitman. Tahan sebentar. Ini akan segera selesai. Pergi mandi dulu. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Tuan Whitman, aku. Tidak ada baju lain di sini. Pakai saja bajuku dulu. Terima kasih, Tuan Whitman. Tuan Whitman, terima kasih. Sudah malam, aku. Tuan Whitman, aku harus pergi. Josh pasti sudah lapar. Tunggu sebentar. Christopher, apa kamu ada di dalam? Lepaskan aku. Tuan Whitman, jangan lakukan ini. Ini tidak pantas bagi Nyonya Whitman. Jangan pergi. Tetap di sini. Tuan Whitman, tolong lepaskan. Nyonya Whitman masih ada di luar. Dia tidak ada. Tidak, ini salah. Aku memohon padamu.
Apa yang kamu lakukan? Nyonya Whitman, Kenapa kamu memakai pakaian Christopher? Dasar tidak tahu malu. Beraninya kamu menggodanya? Paisley, Christopher, aku ibunya Josh. Bukannya melindungiku, kamu malah melindungi wanita ini. Memangnya dia siapa? Dia cuma pengasuh baru melahirkan. Apa hak yang dia miliki? keluar. Nyonya Whitman, kamu sudah salah paham. Baju aku tadi basah kuyup. Berhenti bersikap menyedihkan. Untuk siapa akting menggodamu ini? Beraninya kamu mencoba menggoda Christopher? Beraninya menggoda Christopher di depanku? Diam. Emilia, Christopher, pergi. Sebaiknya kamu mengingat posisi kamu. Jika kejadian hari ini sampai terulang lagi, kamu akan diusir dari rumah Whitman. Jangan pernah menampakkan wajahmu di hadapanku lagi. Emilia, aku akan membuatmu membayarnya. Apa kamu tidak melihat tehku dingin? Buatkan yang baru dan bawakan ke sini. Apa aku menyuruhmu ke sini? Biarkan dia yang melakukannya. Nyonya Whitman, Apa kamu ingin membuatku melepuh? maafkan aku, Nyonya Whitman. Aku akan segera membawakan yang baru. Mengganti apa? Pegang dengan benar. Pergi dan berdiri di sana. Ini akan memberimu pelajaran. Apa kamu mengetahui kesalahanmu? Aku mengetahuinya, Nyonya Whitman. Nyonya Whitman, Apa kesalahan yang kamu lakukan? aku bersalah karena telah membuatmu marah. Oh? Sepertinya kamu masih belum mengetahuinya. Aku akan mengajarimu cara bicaranya. Aku bersalah. Aku tidak tahu malu. Aku tidak seharusnya menggoda Tuan Whitman. Katakan. Aku bersalah. Aku tidak tahu malu. Aku tidak seharusnya menggoda Tuan Whitman. Memegang cangkir saja kamu tidak becus. Segera bersihkan pecahan itu. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin kamu menggunakan tanganmu untuk memungut semuanya satu persatu. Gara-gara wajah ini. Wajah ini yang telah menggoda Christopher. Jika aku menyayat wajah ini, Christopher akan menjadi milikku. Dia hanya akan menjadi milikku. Nyonya Whitman, jangan, tolong, Nyonya Whitman. Tidak, Nyonya. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya sedang bercanda dengannya. Bercanda? Iya, Christopher. Itu benar-benar hanya sebuah lelucon. Aku hanya ingin menakutinya sedikit. Dia itu sangat ceroboh. Tuan Whitman, Nyonya Whitman tidak bermaksud begitu. Paisley, sepertinya kamu sudah melupakan posisimu. Biar aku mengingatkanmu sekali lagi. Kamu tidak pernah menjadi nyonya di keluarga Whitman. Bukan dulu, bukan sekarang, dan pastinya bukan di masa depan. Aku adalah ibunya Josh. Kamu tidak pantas menyebut nama Josh. Jika kamu tidak menjebakku hingga memiliki Josh, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Menggunakan taktik kotor seperti itu untuk menyakiti orang di hadapanku. Sepertinya aku sudah bersikap terlalu baik padamu. Mulai hari ini, tanpa seizinku, kamu tidak berhak memerintahnya, apalagi menyentuhnya. Saat kita kembali ke kapital, kamu harus segera meninggalkan keluarga Whitman. Christopher, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini ibunya Josh. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tuan Whitman, Jangan bergerak.
Ini sakit. Kalau terasa sakit, katakan sesuatu. Kalau kamu dikerjai, kamu harus melawan. Jangan hanya diam menerimanya. Jangan bersembunyi. Aku hanya tidak ingin masalah. Aku baik-baik saja, Tuan Whitman. Tanganmu penuh dengan luka. Kamu menyebut ini baik-baik saja? Aku sudah terbiasa. Ini tidak sakit. Tapi ini menghancurkan hatiku. Tuan Whitman. Panggil aku dengan namaku. Christopher. Tuan Whitman. Bukan aku. Tuan Whitman. Jangan pergi. Tuan Whitman, ada apa? Jangan pergi. Jangan meninggalkanku. Tuan Whitman, lepaskan aku dulu, biar aku melihat ada apa. Iya. Aku tidak akan pergi. Tidak apa-apa. Aku di sini bersamamu. Temani aku. Listriknya sudah menyala, Tuan Whitman. Jangan bergerak. Aku masih merasa sedikit kurang sehat. Kalau begitu, apa aku harus memanggil Victor? Tidak perlu. Aku akan segera membaik. Aromamu membantuku merasa tenang. Aku merasa pernah mencium aromamu di suatu tempat. Tidak? Ternyata kamu. Tuan, ada panggilan darurat dari Dewan. Aku akan segera kembali. Tuan, ini ponselmu. Tidak, ini tidak benar. Dia adalah ayahnya Josh. Dia Presiden Whitman Group. Tapi kenapa? Jantungku berdetak sangat kencang. Christopher, aku meminta maaf soal kemarin, tetapi itu hanya karena aku sangat memedulikanmu. Cicipi pangsit udang ini. Tuan Whitman, aku ingin mengambil cuti setengah hari. Kamu merasa tidak enak badan? Mungkin aku hanya merasa lelah. Panggilkan dokter. Christopher, demam tinggi. Ini peradangan akut akibat flu. Dia harus menurunkan demamnya dan beristirahat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Setidaknya 2 atau 3 hari. Sampai dia merasa lebih baik, dia tidak boleh berada di dekat bayi untuk menghindari infeksi silang. Christopher, dia sangat sakit saat ini. Bagaimana mungkin dia bekerja? Bagaimana jika dia menulari Josh? Suruh dia pergi sekarang. Jika kamu menyentuhnya lagi, bahkan sehelai rambut pun, aku akan membuat keluarga Townsend menyadari penderitaan yang lebih buruk dari kematian. Keluar. Udara terasa sangat dingin. Dingin.
Semoga kamu segera membaik. Jadi, aku merasa aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Apakah ini sebuah mimpi? Tuan Whitman, Kamu sudah terbangun. senang sekali bisa melihatmu di dalam mimpiku. Aku mencintai. Siapa yang kamu cintai? Aku mencintai. Tuan Whitman. Aku juga. Kamu sudah bangun. Tidak perlu. Jangan bergerak, kamu masih demam. Aku akan melakukannya sendiri, Tuan Whitman. Kenapa tiba-tiba bersikap sejauh ini? Emilia, semalam, kamu terus menempel padaku, mencium dan memelukku. Sekarang kamu bersikap seperti orang asing. Apa? Ini semua adalah buktinya. Aku mengira kamu sudah menerimaku. Menerima apa? Berpura-pura bodoh? Tuan Whitman, lepaskan. Lalu kenapa kamu bersembunyi? Kenapa kamu takut melihatku? Aku tidak bersembunyi. Hanya saja, aku tidak mengetahui apa yang kamu pikirkan. Apa yang aku pikirkan? Kamu mengetahuinya dengan sangat baik. Tuan Whitman. Jangan. Tuan Whitman. Ternyata itu kamu. Itu adalah kamu. Di Grand Avalon Hotel, malam itu di kamar 1809, orang di ranjangku adalah kamu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Aku mengingat matamu. Air matamu? Dan tahi lalat ini. Harusnya aku mengenalimu lebih cepat. Jadi anakku adalah... anak kita. Salahkan aku karena terlambat mencarimu. Ini salahku karena tidak melindungi kalian berdua. Tuan Whitman, apa aku bermimpi? Ini bukan mimpi. Semua ini bukan mimpi. Jadi, menikah denganku, aku akan memberimu rumah sungguhan dan status yang sah. Aku ingin mereka, semua orang, mengetahui bahwa kamu adalah istriku. Anak kita adalah satu-satunya pewarisku. Iya, bersihkan diri dan ganti pakaianmu. Sebentar lagi, aku akan mengantarmu. Victor, kirim seseorang ke atas. Membantu Nona Foster berganti pakaian. Tuan Whitman. Pergi, tunggu aku. Bawakan Paisley untuk menemuiku. Christopher, kamu mau menemuiku untuk sesuatu? Aku memberimu kesempatan. Apa maksudnya ini?
Emilia adalah wanita malam itu. Bukan seperti itu. Aku yang berada di sana, Christopher. Dia membohongimu. Wanita sepertinya, demi uang, akan berbohong demi apapun. Kamu mencampurkan obat ke minuman. Kamu berpura-pura menjadi dirinya. Kamu bahkan menyakiti anak yang tidak berdosa. Iya. Tapi itu karena aku mencintaimu. Christopher, aku sangat mencintaimu. Emilia adalah wanita yang menjual apapun demi uang. Dia mengincar uang. Dan juga statusmu. Kenapa kamu tidak menyadarinya? Hanya aku yang tulus mencintaimu. Paisley, mulai sekarang, kamu dan keluarga Whitman tidak memiliki hubungan lagi. Christopher, aku salah. Aku memohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa tanpamu, Christopher. Aku salah. Beritahukan pada keluarga Townsend. Aku mengirimnya kembali. Jika mereka berani menghubungi lagi, jangan salahkan jika aku bertindak kejam. Christopher! Tidak. Christopher, kamu akan menyesal. Emilia akan menghancurkanmu. Bawa dia pergi. Christopher. Whitman. Ayo pergi. Apa yang tidak bisa kumiliki? Kamu tidak akan memilikinya, Emilia. Aku harus menemukan cara. Aku harus menemukan cara. Emilia, kamu, apa yang kamu lakukan? Aku memberitahumu. Kami tidak memiliki uang untuk kamu tipu. Ibu, aku? Tuan, Nyonya, aku, Christopher Whitman. Aku datang hari ini untuk melamar Emilia. Dia putri tunggal aku. Kalau mau menikahi putri kesayanganku, maka maharnya. Ayah, ayo masuk dulu. Ayo. Ini adalah properti di pusat kota, beserta sejumlah uang tunai dan perhiasan. Lagi pula, kami yang membesarkan Emilia. Kamu pikir segini saja sudah cukup? Siapa yang coba kamu bohongi? Tepat sekali. Aku bisa menambah 200 juta lagi. Baik. Tapi, aku punya satu syarat. Aku harap mulai sekarang, kita tidak pernah bertemu lagi. Tentu. Aku akan mengambil dokumennya sekarang juga. Pergi, cepat pergi. Kamu gadis beruntung. Kamu benar-benar sangat beruntung. Kalau begitu, aku membawa Emilia bersamaku. Detail sisanya akan diurus oleh asistenku. Kamu masih memilikiku. Setelah kita mendapatkan anak itu kembali, kita akan pulang. Iya. Dimengerti. Ada apa? Ada keadaan darurat di kantor. Mereka membutuhkanku segera kembali. Aku minta sopir mengantarmu. Itu tidak perlu. Aku bisa menjemput Josh sendiri. Setelah selesai, aku akan segera menemuimu. Oke. Itu tidak mungkin. Dia tidak akan membohongiku. Tuan Whitman, anak Emilia sebenarnya adalah anakku. Temui Christopher. Katakan padanya kamu ayah kandung anak itu. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Kamu harus membuatnya percaya. Setelah semuanya selesai, aku memberikanmu 50.000 lagi. Jangan khawatir, Nona Townsend. Aku bisa menanganinya.
Kenapa aku harus mempercayaimu? Aku dan Emilia sudah saling kenal sejak kecil. Tentang situasinya, aku mengetahui segalanya. Orang tua asuhnya memperlakukannya dengan buruk. Biasanya, dia mengandalkanku untuk bertahan hidup. Selama masa kehamilannya, kami sering bertemu. Para tetangga juga mengetahuinya. Jika bukan karena uang, kami tidak akan bertengkar hebat. Itulah alasan kami berpisah. Oh, benar. Di bahu kirinya, ada tahi lalat merah. Ukurannya sebutir beras. Di bagian belakang, selain orang terdekatnya, siapa lagi yang mengetahui itu? Apa maumu? Tuan Whitman, aku tidak menginginkan apapun. Aku tahu, kamu sangat berkuasa. Kamu bisa memiliki wanita manapun. Aku hanya tidak tahan melihatmu ditipu wanita seperti dia. Jika dulu dia bersamaku demi uang, tidak heran dia mendekatimu. Demi uang sekarang, tentu saja, jika kamu merasa informasiku ini ada harganya, sedikit uang lelah untukku. Sudah cukup. Terima kasih, Tuan Whitman. Kamu orang pintar. Jika kamu masih tidak percaya, tanyakan saja pada orang tua asuhnya. Mereka yang paling tahu. Keluar. Bos, Selidiki dia. Baik tentang Blake Henley maupun orang tua asuhnya. Aku ingin tahu segalanya tentang Emilia. baik Tuan. Emilia. Suster, bisa tolong memeriksanya kembali? 3 bulan lalu, adakah pasien bernama Emilia Foster? Bayinya mengalami masalah jantung dan paru-paru, dan dipindahkan ke sini. Nama bayinya adalah? Tidak, pasien tidak ada di sistem dan tidak ada rujukan bayi dalam kondisi kritis. Tolong periksa sekali lagi. Mungkin ada kesalahan atau mungkin di departemen lain? Aku mengatakan tidak ada. Apa kamu di rumah sakit yang benar? Coba mencari di tempat lain. Aku baru menemukan ini. Dari beberapa tahun lalu, diambil di dekat rumah Nona Foster. Aku menanyakannya pada tetangga. Bertahun-tahun lalu, mereka memang sangat dekat. Aku mau keluar. Jangan mengikutiku. Silakan minum airnya. Tuan Whitman, apa yang membawamu kembali? Apa ini soal mas kawinnya? Emilia dan Blake. Apa hubungan mereka? Kamu tidak mengetahui hal ini? Jelaskan semuanya padaku. Jika kalian berbohong sedikit saja, aku tidak akan melepaskan kalian. Mengenai Emilia, dia licik sejak masih kecil. Dia melihat Blake bekerja di kasino itu dan menghasilkan banyak uang. Jadi mereka akhirnya bersama. Jadi, mengenai anaknya itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hamil, lalu meremehkannya karena dia miskin. Karena itulah dia mencoba masuk. Tuan Whitman, jangan marah. Dia masih sangat muda. Dia masih bisa mempunyai anak. Tolong, jangan menyerah padanya. Rencana Nona Townsend sangat brilian. Untuk seumur hidup kita, semua sudah beres. Rumah sakit itu tidak pernah ada anak di sana. Mereka membohongiku selama ini. Aku, Christopher. katakan yang sebenarnya padaku. Sebenarnya dia anak siapa? Apa yang kamu bicarakan? Kamu. Sepupumu datang. Menemuiku hari ini. Dia bukan sepupuku. Dia bukan sepupu jauhmu. Dia itu mantan pacarmu. Bukan. Itu tidak benar. Dia bukan mantan pacarku. Dia hanya ingin meminjam uang. Aku sebenarnya hanya... Berhenti membohongiku. Aku sudah memeriksanya. Semua tetangga sudah mengetahui tentang hubungan kalian. Orang tua angkatmu mengakuinya. Kamu menemui mereka? Kenapa kamu tidak bertanya padaku?
bertanya padamu? Apa ada kejujuran darimu, Emilia? Apa kamu sedang bersandiwara? Aku tidak bersandiwara. Aku pikir bayi itu sakit. Aku sudah bekerja keras hanya demi bayi kita. Bayi kita, Emilia. Bagaimana aku bisa mempercayai semua perkataanmu? Blake, orang tuamu. Semua orang terus memberitahuku bahwa bayi itu bukan anakku. Di matamu, aku memang orang seperti itu. Baik. Terserah. Karena kamu sangat yakin. Tidak ada lagi yang dibicarakan. Kamu benar? Bayi itu bukan anakmu. Aku dan Blake menjalin hubungan lama kembali. Aku mendatangimu hanya demi uangmu. Keluarga Whitman terlalu banyak uang. Siapa lagi yang akan kutipu? Katakan sekali lagi. Aku bilang, aku hanya menipumu sejak awal. Karena kamu sudah tahu, aku tidak perlu bersandiwara. Apa kamu masih ingin keluar? Emilia, lepaskan? Kamu boleh pergi. Tapi sebelum itu, gaji yang aku berikan di awal dan uang yang aku pinjamkan harus segera kamu lunasi. Aku tidak memiliki uang. Semuanya digunakan untuk pengobatan anak. Bagaimana aku bisa melunasinya? Kamu bisa memberikan jaminan lain. Pilihannya, dalam 1 minggu, kamu melunasi semuanya beserta bunga, atau kamu tetap di sini dan melunasinya sendiri. Kamu menganggapku wanita apa? Uang itu akan aku lunasi. 1 minggu. Aku tidak akan berutang sepeser pun. Tidak perlu mempermalukan aku seperti ini. Untuk meja nomor 23, apakah pangsit asam pedasnya sudah siap? Cepat sedikit. Pelanggannya sudah menunggu. Segera datang. Perhatikan jalanmu. Maaf, aku sungguh meminta maaf. Aku akan membuatkanmu semangkuk lagi. Bos, aku ingin meminta izin cuti. Kedai sedang sangat ramai. Kenapa kamu malah meminta izin? Kamu hanyalah pekerja sementara. Kerjakan tugasmu atau orang lain yang melakukannya. Aku akan melakukannya, aku bisa. Hanya untuk 1 jam saja. Permisi, 3 bulan yang lalu, apakah ada bayi baru lahir dengan gangguan jantung dan paru-paru yang datang? Mungkin saja. Mungkin mereka mendaftar tanpa nama asli. Tidak ada catatannya. Coba tanyakan di tempat lain. Selanjutnya. Halo, permisi. Aku sedang mencari seorang anak. Dia sakit tepat setelah lahir, sekitar 3 bulan yang lalu. Hei, gadis, bekerja di sini sangat melelahkan. Ayo bersenang-senang denganku saja. Jangan mendekat. Pergi? Kamu lebih memilih menanggung ini di sini daripada berada di sampingku. Hentikan. Berhenti memukulku. Mengenai wanita yang tadi itu, jika kamu berani mendekatinya lagi atau menyentuhnya, bukan hanya tanganmu yang akan patah nanti. Tolong, biarkan aku naik ke atas. Tuan Whitman dan aku benar-benar memiliki janji temu. Apakah kamu memiliki janji?
Tidak. Maafkan aku, tidak semua orang bisa menemui Tuan Whitman. Karena kamu tidak memiliki janji, jika aku membiarkanmu naik dan orang-orang mengetahuinya, mereka akan menganggapku tidak kompeten. Aku akan menunggu di sini. Berdiri di sini memengaruhi citra perusahaan kami juga. Nona Foster. Tuan Whitman memintaku membawamu naik. Asisten Victor. Kemasi barang-barangmu. Selesaikan gaji terakhirmu. Dan kamu bisa pergi. Silakan lewat sini. Nona Foster, silakan duduk. Terima kasih. Tuan Whitman, dia sedang berada di tengah konferensi video internasional. Silakan menunggu sebentar. Pertemuan ini mungkin berlangsung lama. Silakan nikmati suguhannya. Maafkan aku, Tuan Whitman masih mengikuti rapat. Tidak apa-apa. Kamu menjadi kurus lagi. Asisten Victor, aku memiliki urusan lain. Apa? Karena kamu yang meminta bantuan, kamu tidak punya waktu luang? Aku mengira kamu tidak bisa menemuiku hari ini. Di mana uangnya? Aku membawa uangnya. Tapi jumlahnya masih agak kurang. Ada 3.500 di sini. Untuk sisanya, bisa beri aku waktu lagi? Aku pasti segera melunasi semuanya. Secepat mungkin, bagaimana caranya? Dengan terus mencuci piring, sampai hampir pingsan tengah malam? Atau membiarkan para tamu mabuk itu menyentuhmu sembarangan? Cara aku mencari uang, bukan urusanmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sudah kukatakan aku akan membayarnya. Tidak kurang sepeser pun. Bagaimana cara kamu melakukannya? Emilia, utangmu padaku tidak akan pernah lunas. Tidak. Lepaskan aku. Berengsek kamu. Tuan Whitman. Kamu masih memedulikanku, kan? Tanganmu? Seperti ini? Apa kamu puas sekarang? Seperti ini? Apa kamu bisa menetap? Kamu sudah kehilangan akal. Aku tidak ingin kamu pergi. Jangan pergi. Ya. Emilia, aku mencintaimu.
Emilia. Semalam hanya sebuah kecelakaan. Uang yang aku pinjam darimu akan segera aku lunasi. Bagus. Sempurna. Emilia. Masuk. Siapkan mobilnya. Aku akan menemui Emilia. Tuan Whitman, aku membawa hasil yang kamu inginkan. Halo. Posisi sebagai Nyonya Whitman hanya boleh menjadi milikku. Catatan kelahiran Nona Foster memang benar-benar ada. Tapi di pusat medis Sacred Heart, dalam catatan 6 bulan terakhir, tidak ada pendaftaran anak yang cocok. Pergi dan cari semua catatan rumah sakit. Ambil semuanya. Aku harus menemukan anak ini. Fokus pada catatan kelahiran. Namanya adalah Emilia Foster, berusia 22 tahun. Dari sekitar 3 bulan lalu, jangan lewatkan rumah sakit manapun, baik negeri maupun swasta. Mereka sedang mencari anak Emilia. Apakah Christopher sudah mengetahuinya? Tidak. Jika dia mengetahuinya, semuanya akan berakhir. Aku akan mencari Emilia. Terus pantau penyelidikan rumah sakit itu. Segera memberitahuku jika ada kabar. Baik, Tuan. Rumah sakit. Masalah rumah sakit belum selesai. Aku tidak bisa membiarkannya menemui Emilia saat ini. Mereka benar-benar tidak boleh bertemu sekarang. Bagaimana jika... Angkat teleponnya. Angkat. Kamu yang memaksaku. Kamu memaksaku melakukan ini. Terjadi kecelakaan. Cepat, panggil polisi. Christopher. Christopher. Tidak. Aku tidak boleh berhati lembut. Dia sudah menyelidiki sejauh ini. Jika dia mengetahui bahwa Josh adalah anak Emilia, maka tamat riwayatku. Aku harus tetap selangkah di depannya. Nona Townsend. Christopher sudah mengetahui tentang anak itu. Kalian berdua benar-benar bodoh. Aku membayar kalian sangat banyak, tapi kalian tidak bisa menjaga rahasia. Kalau dia mengetahuinya, semuanya akan segera berakhir. Kalau kalian ingin selamat, lakukan tepat seperti perintahku. Aku tidak peduli cara apapun, jangan membiarkannya menemui Christopher. Ibu. Emilia, kamu harus segera kembali sekarang. Kondisi bayinya sedang tidak baik. Dokter bilang dia memerlukan operasi besar dan membutuhkan tanda tanganmu. Apa yang terjadi padanya? Apa itu sangat serius? Aku akan segera kembali. Iya, segera datang ke sini. Ibu, ayah, bayinya. Gimana keadaan bayiku? Emilia, lihat dirimu, kamu sangat berkeringat. Ucapanmu benar-benar tidak jelas. Tenang, tenang. Duduk dan minum air ini. Emilia, dokter bilang kondisinya rumit.
Dia ingin kamu pergi ke rumah sakit besok untuk berbicara secara langsung. Ini, ayo. Rumah sakit mana? Aku pergi ke sana sekarang. Kenapa pergi sekarang? Dokter perlu beristirahat saat malam. Kamu akan mengetahuinya besok pagi. Benar. Dokter tidak bertugas saat malam. Tidak baik mengganggu mereka sekarang. Malam ini, menginap di sini saja. Besok, aku akan menemanimu ke sana. Ayo, minum air dan tenangkan diri. Ayo. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Benar, habiskan minumannya. Ibu, kepalaku terasa pening. Pusing sekali. Tentu saja kamu pusing. Itu karena air tadi. Dasar anak nakal. Kalau saja kamu menurut, aku tidak perlu bersusah payah. Bayinya. Bagaimana keadaan bayinya? Bayinya. Anakmu itu baik-baik saja. Sakit kritis, kami hanya membohongimu. Jika tidak begitu, mana mungkin kamu berbakti mencarikan uang untuk kami? Tepat sekali. Aku akan memberitahumu kenyataannya. Setelah kamu melahirkan, seseorang membayar harga mahal untuk membeli anak itu. Sekarang ini, mungkin anak itu sudah hidup enak. Itu tidak mungkin. Cepat, kembalikan bayi itu kepadaku. Hai. Kenapa berisik sekali? Dia sudah keluar? Mobilnya menunggu di luar. Mereka sedang terburu-buru. Iya. Emilia. Dia keluar. Bayar dulu. Jangan membawanya sebelum membayar. Kamu akan menerima uangnya. Setelah membesarkannya bertahun-tahun, akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Duh, anak nakal, jangan menyalahkan kami. Setelah tiba di gunung, kamu akan hidup makmur. Kamu akan menjadi istri dan melahirkan anak mereka. Mungkin akan lebih baik daripada di kota. Ini demi kebaikanmu sendiri. Tuan Whitman, kamu sudah bangun. Berapa lama aku tidak sadar? Sekitar 12 jam. Dokter bilang kamu mengalami gegar otak ringan dan patah tulang rusuk. Kamu perlu beristirahat. Bagaimana dengan orang yang menabrakku? Kami belum menemukannya. Mengenai Emilia, Kami memeriksa catatan kelahiran kota selama 6 bulan terakhir. Di rumah sakit umum, kami menemukan catatan persalinan Nona Foster. Namun, informasi mengenai anak itu tidak ditemukan. Tuan Whitman. aku akan mencari Emilia. Tuan Whitman, dokter bilang kamu harus beristirahat. Tuan Whitman. Sayang, kamu sudah bangun. Kamu pasti merasa lapar. Ayo makan. Aku bukan istrimu. Di mana ini? Siapa kamu? Kamu adalah istriku. Aku membayar banyak uang untuk membelimu. Kamu akan memberiku banyak anak laki-laki. Tidak. Aku bukan istrimu. Aku tidak akan melahirkan anakmu. Aku memiliki uang. Biarkan aku pergi. Aku memohon padamu. Aku memiliki uang. Tolong, biarkan aku pergi. Aku menginginkan anak laki-laki. Aku sudah membelimu, jadi kamu milikku. Jika kamu tidak menurut, jangan pikir aku tidak akan menjamahmu. Sayang, aku akan memberimu kesempatan. Pikirkan itu.
Besok, aku akan kembali. Jika kamu tetap tidak mendengarkan, aku akan menelanjangimu dan menguncimu di gudang belakang. Aku menang. Semenjak pembawa sial itu diusir pergi, keberuntungan keluarga kita semakin membaik setiap harinya. Di mana Emilia? Dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Kenapa dia pergi? Kapan dia pergi? Kamu tidak mengetahuinya? Dia dan Blake itu melarikan diri. Benar, mereka melarikan diri. Itu terjadi tadi malam. Semuanya keluar. Aku mengatakannya terakhir kali. Di mana sebenarnya dia? Itu sebenarnya. Sayang, apa kamu sudah sadar? Aku tidak sabar. Malam ini, aku akan memilikimu. Setelah semuanya selesai, kamu tidak bisa lari. Jangan mendekat. Aku mendengar kamu melahirkan putra, dan kamu sedang menyusui. Mendekat dan biarkan aku mencicipinya untuk membuktikan kebenarannya. Lepaskan aku. Sialan, dasar wanita jalang. Kamu berani menendangku? Sialan, karena kamu menolak cara halus, kita gunakan cara kasar. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran hari ini. Jangan, kumohon jangan mendekatiku. Menjauh. Siapa kamu? Beraninya kamu merusak rencanaku? Aku akan membunuhmu. Awas. Kemari. Semua sudah aman sekarang. Maafkan aku terlambat. Aku sangat ketakutan. Aku mengira kamu tidak datang. Semua sudah baik-baik saja. Kenapa kamu mengetahui aku di sini? Aku menemui orang tua asuhmu. Sejujurnya, setelah kamu melahirkan, seseorang membayar banyak uang untuk membeli bayi itu. Sekarang ini, anak itu mungkin saja sudah menjalani hidup enak. Bayi itu? Mereka pasti menjual bayi itu ke tempat ini. Aku harus mencari anakku. Emilia. Aku harus menemukan anak itu. Dia pasti masih menungguku. Emilia, apa kamu mengerti? Aku baru saja mengalami kecelakaan mobil. Demi dirimu, aku menyelinap keluar dari rumah sakit dan mengemudi 7 jam melewati pegunungan. Ikut denganku sekarang juga. Kita akan membahasnya setelah kita kembali. Setiap menit yang kita lewatkan, bayi itu akan semakin terancam bahaya. Kamu sedang terluka. Aku akan mencarinya sendiri. Apa kamu menyadari betapa kerasnya perjuanganku untuk menemukanmu? Bagaimana kalau kita menemukan anak itu? Lalu apa? Membawanya pulang ke keluarga Whitman, membesarkannya, dan menyuruhnya memanggilku ayah. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku. Ikut denganku sekarang juga. Atau anggap saja aku tidak pernah datang. Christopher. Aku sudah berhenti menjagamu. Kalau kamu mau tinggal di sini, tinggal saja. Dia itu anakmu. Aku tidak membohongimu. Dari awal sampai akhir, kamu satu-satunya orang bagiku. Setelah bayi itu lahir, mereka membawanya pergi. Aku mengira dia di rumah sakit, jadi aku bekerja keras mencari uang.
Aku tidak pernah bersama Blake. Aku tidak bekerja sama dengan orang tuaku untuk membohongimu. Aku tidak berani mengatakan apapun. Aku hanya merasa takut kalau setelah aku memberitahumu, kamu akan menganggapku mengarang cerita hanya demi uang itu. Maafkan aku. Jarak di antara kita terlalu besar. Kamu adalah kepala keluarga Whitman, dan aku hanya orang biasa. Maafkan aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mempercayai mereka. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin menemukan anak kita. Iya. Ayo kita pulang. Apa mereka memberitahu kemana mereka menjual anak itu? Mereka tidak mengatakannya. Mereka bilang seseorang membayar mahal dan anak itu akan hidup layak. Masuk ke mobil. Jangan bergerak. Tidak ada gunanya jika terus bergerak. Iya, kami dipaksa melakukan ini. Kami dipaksa. Aku akan bertanya sekali lagi. Anak itu, di mana dia sebenarnya? Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan, aku memberitahumu. Jika kamu berani menyentuhku, kamu harus mempercayaiku. Percaya padaku. Aku tidak akan berbohong. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan? Pak Tua, kemana kamu membawanya, Pak Tua? Aku akan berbicara, aku akan berbicara, aku akan berbicara, aku akan menceritakan semuanya padamu. Itu perbuatan Paisley. Paisley memberi kami banyak uang agar kami mengambil anak itu dan menyerahkannya kepadanya. Siapa yang kamu katakan? Aku menyuruhmu tetap di mobil. Siapa orangnya? Itu perbuatan Paisley. Paisley memberi kami banyak uang agar kami menyerahkan anak itu padanya. Dia bilang itu adalah jaminannya untuk masuk ke keluarga Whitman. Josh? Josh adalah anak kami. Kami hanya mengantarkan anak itu. Kami tidak mengetahui apa-apa lagi. Emilia, mohon mintakan ampun pada Tuan Whitman. Katakan padanya untuk melepaskan kami. Bawa mereka pergi. Josh? Ini masih hangat. Tuan, kenapa Tuan kembali? Di mana Josh? Tuan muda kecil baru saja dibawa. Itu Nona Paisley. Apa? Nona Paisley. Siapa yang membiarkannya masuk? Nona Paisley mengatakan, Tuan muda merindukan Tuan, dan dia membawanya menemui Tuan. Christopher. Josh akan baik-baik saja. Kita akan pergi mencarinya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tidak menyangka kamu menghubungi secepat ini. Bawa Josh kembali sekarang juga. Semuanya, kita bisa memulai lembaran baru. Lembaran baru? Kenyataan bahwa aku belum menyebarkan ini ke publik menunjukkan aku sudah cukup adil padamu. Apa menurutmu saat ini aku masih merasa takut? Reputasi, masa depan? Aku tidak memiliki apa-apa lagi. Aku akan membuatmu membayarnya. Mari kita bertemu dan berbicara. Atap pabrik kimia Southside yang terbengkalai. Aku akan menunggu. Nona Townsend, tolong. Aku memohon kembalikan Josh. Jangan menyakitinya. Mari kita pulang.
Josh sudah tertidur. Kita juga harus tidur. Josh belum tidur nyenyak.